Hari ini aku bakal ceritain creative process di balik lagu Oke. When things don't go right, it's okay. Mungkin kan biasanya orang-orang tuh bikinnya emang lirik breakdown atau apa, tapi buat aku lagu ini penting banget creative prosesnya karena aku nggak mungkin bisa nyelesain lagu ini sendiri. Ada beberapa teman-teman yang ketemu di tengah jalan pembuatan lagu ini, so aku bakal telepon mereka secara random. Orang pertama yang involve sampai akhirnya lagu ini rilis dan pendapat orang ini seperti apa. Karena buat aku penting banget semua orang yang terlibat dalam sebuah karya itu happy di dalam pembuatan lagunya. Tapi sebelum itu aku pengen cerita sedikit tentang lagunya. Aku nggak tahu kenapa sih sebenarnya terciptanya lagu ini. Karena ada sisi di dalam aku yang aku nggak pengen terlalu expose gitu kalau misalnya aku lagi ngerasa nggak yakin sama diri aku sendiri. Aku ngerasa di dalam dunia entertainment ini aku perlu kasih spirit yang baik, aku perlu kasih motivasi kepada Sherman yang lagi nonton. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku itu bikin lagu ini karena aku ngerasa takut. Aku takut orang akan berpikir kalau aku lemah, kalau aku tuh bisa gitu punya perasaan yang kayaknya sedikit kecewa sama diri aku dan lain sebagainya. Tapi setelah aku pikir-pikir, lagu ini itu pengingat aku biar aku tetap bisa bangkit lagi, biar aku tetap bisa mengatakan bahwa kadang kita lemah itu bukan berarti kita akan lemah selamanya. Kita harus bisa bangkit lagi, kita harus bisa bilang kalau it's okay not to feel okay. And for those of you watching right now, buat semua Sherman yang lagi nonton sekarang, I wanna tell you that if you're not feeling your best, it's okay. You can try tomorrow, you can try the next day, you can try a week from now, but everything will be okay. When things don't go right, it's okay. Seperti yang tadi aku bilang, gak mungkin aku bikin lagu ini tanpa bantuan orang-orang ini yang bakal aku telepon. So let's call the first person. Who's it gonna be? Tumben banget lu udah bangun jam segini. Udah dong, I fixed my sleeping schedule for this. Anyways, everybody, it's Ariel Nayaka. Yo. Hey, dude, gue pengen ngobrol-ngobrol di Zoom gitu, boleh nggak? Boleh dong. Gue kirim linknya lewat WhatsApp gitu, terus kita ngobrol-ngobrolin lagu ini. Oke. Ya? Sip. Alright, Yes. thanks dude. Alright. Bye. Menunggu Nayaka. Nayaka, what's up? Hey, what's up? Haha. Gue kalau ngobrol sama lo langsung berasa gue anak hip hop. Hey, what's up? Jangan gitu dong. 'Cause I'm not a hip hop kid. You're a rapper. You're a rapper. What's up? Bro, how are you? What's up? I'm good. How are you? I'm good. Well, yeah, gini. The song is out. Gini. So, Yes. I'm so happy. I'm so happy for you. Like the song is finally out, and that. but bro, Yeah. I want to ask you how you felt about the song. I mean, it's finally out. I have to say that it wouldn't have happened if I didn't meet you that night. Right. Right. What do you I mean, it's amazing how things work sometimes. You know, like hal-hal yang paling bagus biasanya buat gue tuh usually unplanned. Jadi I hope you get to see it from this perspective as well. Like good things like sometimes come without a plan, and because you don't have a plan, mungkin jadi that's part of the ride. That's part of the journey. Tapi lo tuh kayak proses pertimbangannya tuh pas gue ajakin lo untuk bikin bareng sama gue randomly gitu, lo tuh kayak ada banyak pertimbangan gak sih kalau misalkan kolaborasi sama orang? Enggak juga sih ya, pertimbangan gue tuh selalu cuman how it sounds. Kalau emang chord progressionnya atau melodinya gue udah srek, itu pasti let's go gitu. Kayak I don't really think too much about it. It's all about the vibe in the moment. Right. Tuh. Dan dari gue sendiri kan waktu itu cerita sebenarnya kenapa gue pengen main ke studio lo gitu loh untuk
untuk bikin karena guanya sendiri lagi writer's block kan. Right. Dan kalau Yes. nggak salah pada saat itu lo pun juga. Yes, kita berdua lagi di fase writer's block. Bener banget. Iya Yes. kan? Itu kayak tahun Yup. lalu tuh ada sesuatu tuh yang membuat entah mungkin ada bulan yang lagi melewati. Asik. Ini apa tuh namanya? Ada Mercury retrograde. Yeah, itu. Mungkin I think it was that season gak sih? Iya kayaknya ya. Jadinya kita kayak Ya kan? gitu. Sampai akhirnya kita ngebahas soal lagunya yang kayak ini kita bikinnya tentang itu kali ya, capek sama keadaan dan kenapa kok semuanya jadi seperti ini ya gitu kan. Terus dari hari itu and then sampai you record it to its entirety, itu like how was the process? I mean it was really fun karena pada dasarnya kan gue cek tuh setelah ketemu sama lo dan kayak ngerasa memang mungkin gue harus keluar aja kali ya dari kamar. Yeah. Terus lain untuk cari nuansa yang baru gitu. Sampai akhirnya aku yang kayak oke, kalau aku keluar dapet nuansa yang baru, aku mungkin akan dapet inspirasi yang lain tuh. Jadi dari pembuatan lagu itu aku ketemu sama Petra dan aku ngobrolin lagu-lagu yang lain. Pokoknya lompat-lompat lah dari rumah ke rumah, akhirnya tuh jadi lancar. Jadi ada berkat Nayakanya tuh. I am blessed. Jadi punya ide. Pokoknya intinya suasana baru lah ya. And you know how this song is talking about like just balik lagi anxiety lah ya gitu. It's that, lagu ini kan sebenarnya tentang kayak suara yang ada di kepala lo yang meyakinkan lo ketika lo lagi ragu sama diri lo sendiri. Ya kan? Yang mengatakan it's okay kalau misalkan lo saat ini lagi nggak bisa ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin. Amen. I just want to say thank you for giving me the chance to work on it with you and meet up. Hey, anytime. Helping me out and getting all that thought out into the song. Oh, of course. Yeah, you really. Of course. Yeah. I mean, at the end of the day, good music is good music, and a good musician is a good musician. So. Aw, thanks, mate. Thanks so much. But that's it from me. Yeah. All right. I just want to say thanks. Well, thanks. Oh, you're welcome, and thank you. Take care, man. Take care. Thanks you so too. much. Have a good day. When things don't go right, it's okay. Selain Nayaka, ada salah satu orang yang perannya itu sangat penting banget buat lagu ini juga. Itu adalah Petra Sihombing. So, I'm gonna give him a call. Aku jujur belum janjian sama dia, jadi coba kita lihat dia angkat atau enggak ya. Hello. Ih, kok lemes? Hah? Kok lemes? Iya, ini habis ini. Bentar, clip on gue jatuh. Wow. Coy, lo mau nggak ngobrol-ngobrol sama gue tentang lagu Oke? Kayak proses kita bikinnya gitu gimana? Gue kirimin lo ini ya, link Zoom gitu. Alright, thanks dude. Bye. Apa? How are you? Baik, apa kabar? I'm good. Jelas nggak dengar suara gue? Lumayan putus-putus. Dikit, tapi dikit banget gitu. Lo sekarang lagi sibuk produksi apa aja? Ada satu anak kecil kemarin namanya Cheryl. Terus alasannya kenapa Petra itu panggil gue anak kecil karena sebenarnya dia tuh bapak aku. Pet, lo masih inget nggak sih pas gue tunjukin lagu ini pertama kali? Iya. Iya. Itu udah lama banget gitu, udah tahun lalu ya. Tahun lalu, dan you know what? Gue ketemu recordingnya. Oh ada, coba denger dong. Ketemu recordingnya nih. Aku tuh masih inget banget pas aku
aku bawa lagunya ke kamu itu kan emang aku mainin di gitar doang gitu kan, kayak beberapa chords gitu. And then we made this. Oriental Cheryl. Yoi. Ya, itu alasannya apa sih kenapa lo bikin gitarnya tuh dengan Gak tahu, gue dapetnya nada itu aja waktu itu. dan lo tuh kalau misalkan kayak proses dalam pembuatan lagu sendiri gitu, dalam produksi sendiri, lo tuh pertimbangin apanya dulu sih? Kayak misalnya liriknya, story-nya, atau apa? Apa ya, gue selalu coba dengerin lagunya sih. Maksudnya keseringan kalau buat gue atau gue nulis sama orang, biasanya lagunya dulu kan, aransemennya kayak belakangan gitu. Jadi si nadanya udah dapet, terus liriknya udah dapet, kira-kira ada satu verse, terus ada chorus, terus ntar ke verse 2, terus chorus lagi, bla bla bla, itunya formnya udah dapet, baru gue kayak apa nih yang bisa ditata gitu. Kalau form lagunya udah jadi, baru kayak gue mencoba mendengarkan lagi lagunya dan mendengarkan kebutuhannya sih sebenarnya. Karena setiap lagu seperti setiap manusia punya kebutuhan. Jadi kalau gue denger lagu kayak gitu, kayak lagu yang belum jadi tuh gue denger kayak ini butuh apa ya? Oh butuh gitar yang kayak gini nih. Ya udah kasih gitar yang kayak gitu. Apa ya? Gue merasa musik yang bagus itu seharusnya seperti buku yang terbuka gitu, open book. Ya mungkin yang lo baca bisa jadi 100% bener, bisa aja difabrikasi, bisa apapun. Cuma di saat lo baca, lo merasa kayak tidak ada tembok yang menghalangi lo untuk membaca itu gitu. Dan gue merasa oke, ini ya lagu yang seperti itu gitu. Kayak lo bisa mengerti di saat lo mengerti bahasanya ya, lo ngerti bahasa Inggris, lo bisa baca liriknya dan mengerti dalamnya, lo akan ngerasain kayak oh ini lagu bisa buat gue juga gitu, nggak cuma buat Cheryl doang. Dan itu yang gue rasain gitu. Itu kenapa gue bisa relate ke lagunya. Nah, satu hal lagi nih, kalau yang tadi kita udah discuss, lo udah banyak produce sama banyak orang gitu, termasuk salah satunya gue gitu. Gue kan termasuk orang yang rempong ya. Gue akan menobatkan diri gue sebagai orang yang sedikit ribet gitu dalam perihal musik gitu. Dari yang awalnya kita kerjain demo seperti itu aja, yang nih gue play ya bagian chorus dari lagu ini. Oh ribet ya. And like you hear that tone, and there's just this apa ya, this trap vibe to it gitu. Yang sebenarnya pada awal sessionnya itu yang aku mau gitu. Itu yang aku bilang, Pet, tambahin ini loh biar kayak groove-nya nih sama lah kayak referensi-referensi yang lagi gue dengerin gitu. Alright, well I guess that's it from me sih, Pat. I just want to say in front of you and in front of everybody that's watching right now, how grateful I am to find a producer and a friend within that producer to be able to give me enough trust untuk bikin apa yang pengen aku bikin dan menyampaikan pesan yang mungkin tidak bisa aku sampaikan secara teknis ke dalam lagu-lagu aku, and I just want to say thank you for being that producer. Sama-sama. Jarang kan aku baik kan? Iya, jarang-jarang banget. Ya udah, thanks so much for your time. Sama-sama. Semoga lagunya bisa berjalan dengan baik. Amin. Thanks so much. Take care, brother. Dah. Bye, see you. Seneng banget aku kalau misalkan habis teleponan sama orang-orang yang udah bantuin aku bikin karya ini terjadi gitu. So, that was really nice talk. Thank you, Petra. Okay. Next person. Orang yang berikut ini yang aku telepon adalah orang yang sangat aku tinggikan. Kenapa? Karena selama 10 tahun aku berkarir di dalam industri ini, lagu-lagu yang aku rilis tidak mungkin nggak di QC dulu tuh lewat telinganya.
Aku telepon kali ya? Hah? Oke nggak? Oke. Oke. Kita coba nih. Aku deg-degan karena dari awal aku bikin lagu ini sampai akhirnya lagu ini rilis, aku tuh belum pernah tanya pendapatnya. Tapi udah approve aja semuanya. So, let's go. Halo Chef. Hai Bunda. Hai, apa kabar sayang? I'm good. Bunda lagi apa? Tadi habis baru meeting ada EMR baru. Bun, Iya, aku boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak sama Bunda? boleh. Kenapa sayang? Aku itu tuh pengen tanya sebenarnya dari awal aku kerjain lagu Oke, itu kan aku tektokannya selalu sama Komike ya. Belum pernah Mike, iya. belum pernah tuh Cheryl ngobrol sama Bunda soal ini. Oke. Sedangkan dari Cheryl umur 12 tahun, semua karya-karya aku itu pasti melalui Bunda dulu. Nggak mungkin tuh Cheryl nggak cerita sama Bunda tentang lagu-lagu yang aku bikin atau dapat pendapatnya Bunda tentang lagu-lagu aku. Kok Bunda udah biarin Cheryl sekarang gitu kayak milih karya-karya aku? Iya. Bunda sendiri berarti pendapatnya tentang lagu Oke itu gimana, Bun? Bagus kok. Kalau Bunda punya pendapat apa pasti Bunda udah sharing. Tapi bagus ya sesuai dengan keadaan sekarang. Oke kok kalau Bunda bilang. Makanya waktu proses mau foto cover, mau bikin video, silakan aja, memang udah oke gitu. Mungkin karena udah biasa Komike sama Cheryl berhubungan, ya Bunda cuma mantau aja. Tapi ya udah nggak apa-apa, anak muda sama anak muda lah berhubungannya. Yang penting kalau Bunda ada komentar atau ada nggak suka, pasti Bunda bilang gitu. Pasti Bunda akan ngomong sama Cheryl langsung. Tapi so far oke, semuanya nggak ada masalah dan bagus-bagus aja gitu. Ya silakan aja gitu. Ya pasti sesuai dengan judul juga it's okay. Tapi tentunya Bunda akan bilang apa yang Bunda bisa bantu, apa yang kamu lagi problem apa dan lagi ada masalah apa, karena itu kan pengungkapan seperti yang lirik yang tadi Cheryl bilang kan gitu. Tapi ya pasti judulnya pertama ngomongnya it's okay, apa yang bisa dibantu, ada solusi apa yang bisa di-share untuk bisa jadi semuanya jadi oke gitu. Aku juga mau bilang thank you udah selama ini, terus akhirnya Bunda bisa bantuin aku untuk nyalurin apa yang ada di isi kepala aku gitu. Udah support aku sejauh ini untuk bisa bikin lagu-lagu yang akhirnya aku pun ngerasa semakin dekat sama apa ya, sama bentuk musik yang dari dulu aku idamkan gitu. Thanks Bunda. Bun, jangan marah ya. Enggak, kenapa sayang? Tapi aku dari tadi rekam kita ngobrol buat konten YouTube aku. Ya ampun, ini awal tuh. Enggak lah Bang. Semua ucapannya Bunda ini kok sangat bermanfaat, maksudnya kayak buat musisi-musisi gitu kan, karena kan ya banyak orang yang kita bisa lihat lah sekarang mereka ngalamin depression atau apa gitu kan, dan sebenarnya lagu ini menceritakan tentang itu gitu loh Bun, tentang kekhawatiran orang-orang. Dan ya apalagi kan di situ ada kata-kata yang aku bilang juga kayak they ask me how they do, I'm only anxious, afraid of what they say if I'm not famous. Di situ ada kalimat dimana aku bilang kayak aku khawatir kalau misalkan aku tidak bisa sesuai sama ekspektasi orang-orang yang udah mempercayakan aku di karir ini gitu. Tapi ya yang pasti harus bisa bantu satu sama lain untuk menanyakannya gimana, ada yang bisa dibantu dan sebagainya. Itu bermanfaat banget buat ini. Dan siapa lagi kalau bukan Bunda gitu ya. Ini anak muda ini yang paling bandel nih. Bikin apa-apa nggak bilang. Bunda dengan sejujurnya udah ininya ngomong apa adanya nih. Tapi itu yang dibutuhin kan Bun, ya nggak sih dalam karya. Thanks ya Bun. Oke. Thank you. Love you. I love you friends. Oke. Bye bye. See you. Dadah. Oke, bye bye.
things don't go right, it's okay. 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 You don't have to force it, you know that it's gonna be okay. And that is the creative process of the song, okay? I hope you guys enjoyed it. Dan tadi jadi kayak tahu cerita-cerita yang mungkin jarang keluar atau jarang aku bicarakan bersama teman-teman aku. Aku senang sekarang karena aku jujur di dalam lagu ini. Aku menceritakan tentang hal yang menurut aku sangat personal buat aku. Karena kadang memang ya kita pasti merasa down kadang-kadang, tapi kita harus coba cari cara untuk nyemangatin diri kita lagi. So buat semua teman-teman yang mungkin ngerasa kesulitan untuk bisa jujur dan bangkit lagi dari rasa kamu yang lagi ragu sama diri kamu sendiri, please remind yourself to say it's okay. Kalian mungkin tidak harus cari solusinya hari ini, tidak harus temukan solusinya besok juga, tapi pasti akan ada saatnya kalau kalian berani untuk ngadepin semuanya. It's all gonna be okay. Thank you so much everybody for watching. Bye. You don't have to force it, you know that it's gonna